bertanya dalam segala masalah kehidupan. Mana dalilnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ibu mau beli motor, nggak ngerti masalah motor, nanya ke pakar motor, dan jangan nanya ke pakar bolu. Bapak mau beli rumah, bapak nggak ngerti masalah bangun rumah gimana, pondasinya gimana, plafonnya gimana, maka nanyanya ke pakar rumah. Maka dalam masalah halal haram kita bertanya kepada ulama, dan ulama menjawab sesuai dengan ilmunya. Fas'alu ahla dzikri, tanyalah para ulama, in kuntum la ta'lamun. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini kan tahun-tahun politik nih Pak Ustadz. Betul. Kira-kira nanti kalau ada yang ngasih serangan fajar pagi-pagi tanggal 14 Februari 2024, itu uangnya halal apa enggak Pak Ustadz? Haram. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Yang nyogok, yang nerima sogok, haram. Tapi duitnya banyak Pak Ustadz. Berapa? 500.000. Haram. 500 juta Pak Ustadz? Nanti kita cari dulu dalil-dalil. Sekali haram tetap jangan karena sedikit haram, begitu banyak halal. Koma. Jangan-jangan nih Ustaz Somad ngomong gini karena nggak dapat. Begitu dapat, nanti ibu kalau dapat uang dikasih orang, ibu ambil atau enggak? Kalau saya ambil. Ibu ambil atau enggak? Tadi ragu. Ambil uangnya, serahkan untuk masolih ammah, kepentingan umum, pembangunan masjid, kotak masukkan. Jangan kasih anak istri makan haram. Dibelikan ke beras, berasnya masuk rice cooker, 1 jam berubah jadi nasi. Begitu kita buka tutupnya masih beras, lupa mencet. Pencet lagi, tutup setelah 1 jam baru buka. Yummy. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. 1 piring nasi berubah menjadi setetes darah. Setetes darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka jahannam. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari yang haram-haram. Assalamualaikum Ustaz Somad. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kamu kenapa? Ini Pak Ustadz, kami lagi lari-lari di jalan. Ada apa? Ada kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan apa? Ini ada sapi baru aja ditabrak, kambing baru ditabrak truk Pak Ustadz. Ini gimana Pak Ustadz? Takutnya mati nanti. Kami sembelih ya Pak Ustadz ya. Sembelih cepat, takut mati. Selesai, handphone pun mati. Saya lupa nanya, itu sapi punya siapa? Itu kambing punya siapa? Itulah saya terjebak oleh jamaahnya. Karena mendengar dia tersengal-sengal, tergesa-gesa, saya pun terikut juga, kena prank. Mudah-mudahan Allah mengampunkan mereka semuanya, insya Allah. Bagaimana Pak Ustadz? Kalau kami mau bertanya kepada Ustadz, tanyakanlah kepada ulama yang kira-kira jawabannya menambah iman. Tanyakanlah kepada ulama yang kira-kira jawabannya menambah ilmu. Tanyakanlah kepada ulama yang kira-kira jawabannya menambah amal. Iman, ilmu, amal. Jangan nanya yang aduh Ustadz, ya nanti kalau kita ke bulan kiblatnya kemana? Ustadz, ya Nabi Adam sama Hawa nikah pakuannya siapa? Ustadz, ya bumi itu peta apa bulan? Terus pengaruhnya ke amal kamu apa? Coba tanya tentang masalah wudhu, tanya tentang masalah sholat, tanya tentang masalah tayamum.
Ini orang kalau mobilnya rusak, dia bawa ke bengkel. AC-nya rusak, dia bawa ke servis AC. Handphonenya rusak, dia bawa ke toko handphone. Tapi ketika agamanya rusak, ibadahnya rusak, dia benerin sendiri. Jahil sendiri, bodoh sendiri, jawab sendiri, nyasar sendiri, sesat sendiri, masuk neraka rame-rame. Sampai hari ini Abdul Somad kalau mau memutuskan sesuatu masih nanya pada ulama. Supaya apa? Supaya kita tidak menyesal. Ustadz Somad kan ustadz. Betul, saya ustadz. Ibu mengakui saya ustadz? Dari bunyinya sepertinya enggak. Saya ustadz. Tapi kalau masalah yang bersifat pribadi, saya takut menjawab. Karena khawatir ada kepentingan pribadi. Saya nanya sama ulama. Lebih selamat kalau kita nanya sama ulama. Tiba-tiba suatu hari saya dikasih amplop. Tulisannya zakat. Kalau saya pakai otak saya untuk menjawab diri saya, zakat ini halal atau tidak halal? Halal. Masuknya kemana? Fisabilillah. Tapi saya tidak mau kepentingan pribadi. Saya tanya teman saya di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini ada amplop tulisannya wakaf. Saya halal nggak? Ini ada tulisannya zakat. Halal nggak saya nerima? Tidak halal. Serahkan ke fakir miskin. Nggak masuk saya 88 asnaf. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Masa di antara yang 8 ini saya nggak masuk? Kamu nggak masuk. Ya apa boleh buat? Sami'na wa ata'na. Kenapa Ustadz tanyakan itu? Karena amplopnya tipis. Kalau satu koper saya ambil. Nah tuh Ustadz Somad nggak betul. Masa dia ngajari yang nggak benar? Kita mau banyak, mau dikit, mau hebat, mau tidak, kalau terkait dengan diri kita, tanyakan pada para ulama. Dulu orang kalau mau nikah nanya ulama. Pak Kiai, Pak Habib, ini calon istri saya sesuai apa enggak ya? Waduh, kayaknya enggak sesuai. Kenapa Habib? Nanti kalau kalian nikah jadi fitnah. Loh kok begitu? Soalnya bagi dia, bagi kamu beda. Dia bagi kamu ini takdir baik, tapi kamu bagi dia takdir buruk. Jadi kalau gitu gimana? Ya cari yang selevel lah. Ini emangnya kenapa? Ini seperti bidadari. Kamu? Ya tahu sendirilah. Mau buat rumah, nanya ulama. Kiai, saya ini mau buat rumah kira-kira gimana ya? Mau menikah, tanya ulama. Lahir anak, nanya ulama. Kira-kira anak saya ini namanya siapa? Anakmu ini kasih nama Abdus Somad. Nama saya bukan dibuat bapak saya, bukan dari ibu saya. Ditanyakan kepada ulama. Ini sekarang orang buat nama suka hatinya. Nonton bola kasih nama Tiang Gawang. Nonton artis kasih nama artis. Apa ini? Kadang lagi tren ini. Nama suami, nama istri campur-campur. Nama suami Sulaiman, nama istri Toyibah, nama anak Letoy. Mohon maaf Pak Sulaiman. Kalau saya nyebut sesuatu kebetulan namanya, tolong jangan somasi saya. Saya ini termasuk takut juga. Berarti bukan ulama. Katanya kalau takut hanya kepada Allah. Jadi apapun masalahnya tanyakan kepada para ulama. Ustadz Somad, Ustadz kan ulama kami, Ustadz kami guru kami. Tolong Pak Ustadz datang ke rumah ya. Ada apa Bu? Ini anak saya Pak Ustadz di kamar terus, nggak sholat, nggak ke masjid, nggak mandi, nggak makan. Terus tolong Ustadz ruqyah. Terus dia ngapain di kamar? Main game online. Saya nggak datang ke rumahnya.
Karena saya nggak pernah baca doa Allahumma inni a'udzubika min game online. Itu bukan salah saya, itu salah orang tua yang tidak mendidik anak dengan benar. Bertanyalah kepada ulama, bagaimana cara mendidik anak, makanan apa yang diberikan, bagaimana cara membesarkannya, apa doa-doanya. Ketemu dengan ulama, minta doakan anaknya, ambil kurma, dikunyah-kunyah, namanya tahnik, minta usapkan, bacakan sholawat, bacakan al-fatihah. Begitulah kami diajarkan oleh orang-orang tua kami. Makanya saya kemanapun pergi, ketemu dengan para habaib, ketemu dengan kiai, sampai hari ini memuliakan para ulama. Karena begitu almarhum ayah, almarhumah ibu mendidik saya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bertanya kepada ulama setiap keputusan kita. Saya tidak pernah kecewa dan marah setiap mengambil segala keputusan. Saya tidak pernah merasa mempersalahkan diri saya setiap keputusan saya. Kenapa? Karena sebelum memutuskan, saya bertanya kepada ulama. Saya pergi ke Makkah bulan Januari tahun 2019. Saya ketemu dengan Habib Rizik bin Syihab. Saya bertanya kepada beliau, apa yang mesti saya ambil keputusan Sayyidil Habib? Kata Habib, ambil keputusan begini, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Apapun yang terjadi, semuanya baik dan indah. Kenapa? Karena kita menyertakan ulama. Nabi sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi Nabi. La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Tidak ada Nabi dan Rasul sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada beberapa ngaku Nabi, sudah ditangkap polisi. Polisi yang paling hebat di dunia adalah Kepolisian Republik Indonesia. Dalam 1 tahun bisa nangkap 2-3 Nabi. Hah? Ada Pak Kapolsek? Masya Allah. Kalau Bapak Ibu mau tahu yang bisa nangkap Nabi, ya ada di sini. Yang satu ngaku Jibril, saya Jibril. Yang satu lagi ngaku Nabi, ditangkap sama polisi, ditangkap, diinterogasi, tangkap, habis itu dipertemukan dalam satu ruangan. Ditanya, kamu ngaku Jibril? Iya. Pernah ketemu Nabi? Enggak. Kamu ngaku Nabi? Iya. Pernah ketemu Jibril? Ini sekarang banyak orang tidak bertanya kepada ulama, maka bisa dibodoh-bodohi orang jahil. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu dekat dengan ulama, kamu bertanya, kamu tidak akan sesat. Ini ngaji nggak mau ke masjid, ngaji nggak dengan ulama, ngajinya sembunyi-sembunyi di rumah-rumah, mati lampu. Gimana ceritanya? Ngaji di masjid. Ini kita kok ngajinya nggak di masjid? Ini namanya ngaji on the road. Kita tidak tertutup-tertutup, ini terbuka. Kajian Ustadz Somad direkam semua. Nggak ada pengajian Ustadz Somad tertutup sembunyi-sembunyi, nggak ada. Pengajian Ustadz Somad terbuka, semuanya direkam, diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ustadz Somad, saya ini sakit-sakitan, masuk angin, sakit kepala, badan kurang sehat. Gimana caranya biar sehat Pak Ustadz? Pagi-pagi diteteskan British Propolis 6 tetes. Ya, ini Ustadz Abdul Somad ini udah jadi sales BP. Ini yang punya ini Pak Ipo mengirimkan 1 mobil. Kan ketahuan Ustadz Somad udah dapat mobil. Makanya jangan dipotong ceramahnya. Makanya kalau mau dengar ceramah saya utuh 60 menit 1 jam. Ini potong. Beliau kirim mobil untuk bawa beras ke kampung pedalaman Riau. Harga mobilnya 300 juta mobilnya. Maka kalau kita support ini, support untuk dakwah, bukan untuk pribadi. Ustadz Abdul Somad, jangankan mobil seperti itu, mobil Jaguar aja nggak saya terima. Apa maknanya? Saya mensupport ini karena ini orang mensupport dakwah. Kami kalau masuk ke pedalaman bawa beras,
Masa mana bisa pakai mobil biasa? Dikirimkan beliau mobil. Jadi Bapak Ibu bertanya kepada para ulama, sampai kepada apa yang mau diminum, apa yang mau dimakan. Saya ini mau minum madu Pak Ustadz, gimana caranya? Belilah madu yang asli. Sifat yang asli gimana? Kalau dibawa ke rumah istrinya marah.